أبنائي الأعزاء، أول شيء تحمدون الله عز وجل إن الله وفقكم في هذه المجالس التي يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi antum ya, keberadaan di sini yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kalian untuk duduk di tempat yang penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء لما يرى. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya bahwasanya malaikat akan membeberkan sayapnya bagi orang yang sedang mencari ilmu. Dalam arti malaikat akan selalu memberikan pertolongan, perhatian kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu di jalannya Allah. النمل في البحر والبحر يصلون على معلم الناس الخير. Semua ikan-ikan yang ada di lautan, kemudian hayawan yang ada di muka bumi ini, mereka mendoakan kepada orang yang sedang mencari ilmu. لذلك باب الله نحرص أن عملنا هذا يكون مطابق كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقالوا معنى أحسن عملا أي إخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi keberadaan kita di sini sedang mencari ilmu harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ilmu yang kita amalkan itu ilmu yang kita pelajari harus kita amalkan. Dalam arti ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui itu harus liwajhillah, untuk harus mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. هذه المجالس التي تجلسونها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من. Tempat-tempat yang seperti ini yang kita gunakan untuk mencari ilmu, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana tidak ada suatu kaum itu berkumpul di suatu tempat, di tempat itu mereka berzikir kepada Allah, mencari ilmu, kecuali malaikat akan menaungi tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat ke tempat tersebut dan tempat ini akan selalu menjadi saksi yang baik di akhirat nanti. نحن نذكر الله على الفرش والله يذكرنا في الفرش. Kita ini berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di atas karpet dan Allah Subhanahu wa taala mengingat kita fauqal arsy, di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, barang siapa yang mengingatku di dalam hatinya, maka saya akan mengingatnya juga. Dan barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di tempat atau di tempat umum, maka kata Allah Subhanahu wa taala saya akan mengingatnya di tempat atau di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan ini. واللي يساعدنا ويخلينا نستمر في هذا العمل قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Jadi untuk melanjutkan kegiatan kita di tempat ini, kita harus benar-benar serius di dalam mencari ilmu, kemudian harus bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan supaya kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. لا يأتي في نفوسنا إن نحن عدد قليل والناس برا يروحوا ويجوا هذا من إيش؟ من الصبر. Kita ini di pondok kehidupan penuh dengan peraturan. Tidak seperti orang yang di luar, hidup bebas, mau pergi ke sana bisa, mau ke sini bisa, mau ngerjain ini bisa. Tetapi kita hidup di kalangan seperti ini penuh dengan peraturan, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. وهذه نعمة كبيرة لأن الله يصطفيك ويجيبك ويشرح صدرك. هذا نعمة كبيرة تحمد الله عليها. Jadi apa yang kalian dapatkan, kesempatan kalian berada di tempat ini mencari ilmu, itu merupakan suatu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kalian syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. وكل يوم أنا قبل ما يبدأ الدرس أسأل نفسي أنا ليش حاضر الدرس؟ إيش المقصد من الدرس؟ إيش أبغى أنا من الدرس؟ Setiap kita mau belajar, kita harus introspeksi. Apa sih kita ini mau apa? Mau belajar apa dan mau ngapain? حتى يكون عملي خالص لله سبحانه وتعالى. Sehingga apa yang nantinya setelah kita introspeksi diri, kita belajar untuk apa, karena siapa, dan tujuannya itu apa, sehingga kita bisa menentukan bahwasanya tujuan yang paling mulia yaitu kita mencari apa-apa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. ونحرص أن ننطبق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu mencintai, menyukai seseorang yang mengamalkan sesuatu dan amal tersebut diperbaiki, diistiqomahkan. Tidak sehari ngerjain, sehari besoknya enggak. والإنسان أحباب في الله اللي يقيم في حياته أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه ويعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله يجعله ملك في الآخرة. Setiap orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di kehidupannya itu tidak jauh dari mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia hidup dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala.
والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس يسير يعبدون أي يعرفون. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kami tidak menciptakan bangsa jin, kami tidak menciptakan bangsa manusia kecuali untuk beribadah. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir hadis ini atau ayat ini, yang dimaksud dengan illa liya'budun supaya ayya'rifun, supaya orang-orang yang menyembah Allah, supaya mereka orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. ولا يعرف الله سبحانه وتعالى في الدنيا يقدر يجيب على السؤال في القبر من الرب، ولما يعرف يجيب في القبر يجيب الإجابة الصحيحة يعني يشوف الله في الجنة. Jadi apabila orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah secara tidak langsung, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di alam kubur, ada datang pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir, ya, yang mana malaikat yang ada di dalam kubur itu akan menanyakan, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan kamu? Ketika kamu tidak mengenal Allah di dunia, kamu tidak akan bisa jawab di akhirat atau di alam barzakh. Tetapi ketika kamu ditanya sama malaikat, "Siapa Tuhan kamu?" dan kamu menjawab, "Rabbi Allah," Tuhan saya Allah, kamu akan mendapatkan kenikmatan yang besar di hadapan Allah. ويكون هذا أحباب الله في تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله نفي إلا الله إثبات، أي لا معبود بحق إلا الله. الله سبحانه يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر الله. Jadi tugas kita selanjutnya kita harus menghakikatkan, menguatkan makna daripada kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah fil wujud illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terakhir yang dia ucapkan dari kehidupannya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن العالم. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ciri keikhlasan ketika orang menyebutkan la ilaha illallah itu apa?" Kata Rasulullah, ciri keikhlasan ketika orang menyebutkan la ilaha illallah, dia mampu menjauhkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. معنى لا إله إلا الله أنه كل شيء في الكون هذا ما يتحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. Kemudian makna daripada kalimat la ilaha illallah, semua yang ada di alam semesta tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa bergerak. Semua yang bergerak di alam dunia ini tidak akan bergerak kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Jadi semua yang terjadi di alam dunia, daun yang jatuh, kemudian gerakan-gerakan apa saja yang terjadi di alam dunia, itu semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. يقول سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Jadi pada intinya beliau Syekh memberikan kita suatu ayat dalam Al-Quran. Intinya kita harus mempunyai keyakinan bahwasanya setiap apa yang terjadi, apa yang kita alami di dalam kehidupan ini itu merupakan izin atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. يأتي في قلوبنا اليقين إنه أجلي مكتوب ورزقي مكتوب وما يصير إلا ما قل ما لن يصيبنا إلا ما كتب الله. Semua ketentuan manusia, rezekinya sudah ditentukan, nasibnya sudah ditentukan, umurnya sudah ditentukan, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. في القرآن نقرأ سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، اجتمعت الأمة كلها عشان يحيوا سيدنا إبراهيم. الله سبحانه وتعالى ينقذ سيدنا إبراهيم في مكان الهلاك. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejarah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagaimana ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ya sama orang-orang musyrikin dilemparkan di tempat yang akan mencelakakan dirinya, yaitu dimasukkan ke dalam api. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api, "Ya nar kuni bardan wa salam." Wahai api, jadilah engkau api yang identiknya panas, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan api itu menjadi dingin, kemudian ada kalimat salam dan selamat. Allah yahfaz Sayyidina Musa fil bahr. Kana halak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Musa di pertengahan laut. Allah yahfaz Sayyidina Yunus fi batn al-hut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yunus di dalam perutnya ikan. Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqul subhanahu wa ta'ala wa in min syai' illa 'indana khaza'inu wa ma nunzilu illa biqadri.
Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu kecuali saya akan memberikan ketentuannya. Ya. Dan tidak ada yang bergerak di alam dunia ini kecuali itu sudah tertulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. يقول سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ويعرف مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Kemudian yang termasuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua makhluk, wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah yang akan bertanggung jawab atas rezeki makhluk tersebut. Ya abnai al-a'izza, kull an-ni'am اللي عندنا min Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para anak-anak yang dicintai, semua apa yang kita miliki ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, hadhihi al-ashkal al-jamila min khalaqha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, katanya ini pemandangan yang sangat luar biasa ya. Umuran antum berani atau menakdirkan atau memutuskan untuk duduk di tempat yang mulia ini, siapa yang menentukan ini? عندي عيون أشوف فيها، غيري عنده عيون ما يقدر يشوف، غيري عندي رجول أقدر أمشي فيها، غيري عنده رجول ما يقدر يمشي. أنا في نعمة كبيرة، صحة كبيرة. Kita semua punya mata dan banyak orang yang tidak bisa melihat. Kita punya kaki dan banyak orang yang tidak bisa berjalan. Tapi kita semuanya mendapatkan. Kita punya mata bisa kita lihat, bisa kita jadikan bahan untuk melihat. Kita punya kaki dan bisa kita gerakan untuk mencari ilmu. لذلك أحباب الله لازم تقول لا إله إلا الله في قلوبنا ومحمد رسول الله في معاشراتنا ومعاملاتنا. Maka oleh karena itu yang harus kita perhatikan, tetapkanlah kalimat la ilaha illallah di dalam hati dan Muhammad Rasulullah ketika kita bermuamalah dengan orang. Kalimat la ilaha illallah kita jadikan di dalam hati kita. Dan makna Muhammadur Rasulullah, kita bermuamalah dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW ketika kita bermuamalah dengan orang lain. وإيش كان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خلق ورحمة عليه الصلاة والسلام. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan rahmat, mengajarkan akhlak kepada kita, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada Nabi Muhammad, dan sesungguhnya engkau seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali merupakan rahmat untuk alam semesta. حتى على الحيوان، حتى على الطير، حتى على الوحش كانت رحمة عليه الصلاة والسلام. Akhlaknya dan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar kepada umat manusia, akan tetapi rahmat dan kasih sayang dan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanfaatkan oleh semua hewan, semua burung yang ada di. المنبر يبكي عليه لما خطب على الجذع الشجرة، يبكي على النبي صلى الله عليه وسلم. Mimbar itu nangis ketika ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu mimbar yang biasa digunakan untuk Rasulullah khutbah di dalam khutbah Jumatnya. Ketika Rasulullah meninggal, yabki, menangis. يبكي الجمل ويأتي الجمل فيقول له قال له إنه يجوعني ويتعبني ولا يطعمني. Kemudian jama unta, kemudian gunung, mereka menangis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. الحمامة من أخذ أطفالها فزع الحمامة رحمة على الأمة عليه الصلاة والسلام. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada anak burung dara, ya, burung dara jatuh, kemudian ibunya di atas, kemudian Rasulullah mengambil dan diberikan lagi kepada induknya. Bagaimana rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? لذلك أحبابي حياتنا تكون حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka oleh karena itu dianjurkan, ya, kita ini hidup harus dengan kasih sayangnya, akhlaknya Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. يوجد في السوق كتاب والله كان مترجم بالاندلسي وانا وزعته، حسن المسلم في كل اعمال النبي صلى الله عليه وسلم، دخول المنزل، خروج المنزل، دخول الخلاء، خروج الخلاء، لبس الثوب، سمع صوت الديك، كلها. فكان الواحد يغير بس عاداته الى عبادات، انا اكل وانام واخرج بس احولها الى عبادات. Jadi beliau pernah melihat suatu kitab yang bernama Hisnul Muslim, ya, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang mana di dalam kitab itu diceritakan tentang akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi tidur dan bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi masuk ke kamar mandi, semuanya ada di kitab itu. فلما الواحد يغير عاداته ويجعلها يخلي النية عبادة يكتب أجر. إن الله لا يرضى أن العبد يأكل أكله فيحمده عليه. Ketika orang yang kebiasaan dia kerjakan seperti tidur itu merupakan kebiasaan orang, ya, makan merupakan kebiasaan orang. Tetapi ketika tidur yang merupakan kebiasaan, makan yang merupakan kebiasaan, dia gunakan, dia robah kebiasaan tersebut, diniatkan untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah. حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحياة المرضية عند الله. اللي يعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم يطبق أوامر الله في حياته الله يجعله ملك في الآخرة. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kehidupan yang apabila kita bisa meniru kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan sesuatu yang besar di hadapan Allah.
وزي ما قلنا إن كل شيء عند الله، طب كيف نستفيد من خزائن الله؟ Semua yang kita miliki itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu bagaimana kita bisa mendapatkan yang apa yang disediakan oleh Allah, yaitu dengan salat. بالصلاة. الصلاة يا أحبابي في الله، الكسوف يجلى والخسوف يجلى والمطر تنزل بالصلاة. بالله حاجة البسيطة ما يقدر ربي بالصلاة. Salat ini ya merupakan sesuatu pembuka antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau apa saja, salat. Kita punya hajat apa saja, lakukan untuk mengerjakan salat. بس كيف الصلاة هذه؟ الصلاة اللي قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والله أكبر. مشكلة. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya siapa pingin apa saja kita mengerjakan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Tetapi bagaimana salat yang kayak apa yang akan bisa mendatangkan apa yang kita inginkan? Yaitu salat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Adalah salat yang dia lakukan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا كان داب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبوا أمر لجأ إلى الصلاة. ألحنا بها يعني. جعلت قرة عيني الصلاة. اللهم صل وسلم. صلوا على النبي. Ini merupakan kebiasaan Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan masalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melaksanakan salat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keperluan, mempunyai hajat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melaksanakan salat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kesuntukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Sayyidina Bilal, "Arina ya Bilal, gembirakanlah saya wahai Bilal." Dengan apa? Dengan kumandang adzan, yaitu untuk mengerjakan salat. أحبابي في الله، الآن هذا المكان وهذا المجلس له ترتيب. لو أنا دخلت أنا المسجد المكان هذا وأخذت الكتاب هذا ورميته وأخذت هذا ورميته، الشيخ يقول لي يا أبوي أجلس كويس ولا مع السلامة؟ مضبوط ولا لا؟ قول. Jadi di tempat ini semua ada tertibnya, ada peraturan. Kalau misalkan saya datang ke tempat ini, saya bawa kitab itu kemudian saya lemparkan, saya ambil kitab itu kemudian saya lemparkan, apa yang akan terjadi? Yang pastinya yang terjadi, yang punya tempat ini akan mengatakan, ya Syekh, udah diam, jangan melakukan itu. Kalau enggak masih ngerjain seperti itu, lebih baik ente keluar. Pastinya seperti itu. أحبابي لما نحن نخرج برا هذا ملك الله سبحانه والله جعل أوامر وجعل نواهي. فأنا أطبق حديث النبي، يا بني اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ketika kita hidup di alam semesta ini, ada peraturan juga, tidak seenaknya. Ya, seperti tadi orang masuk ke tempat ini, dia mengerjakan sesuatu yang tidak terpuji, pastinya kan akan diusir, ya, atau dinasehati. Begitu juga ketika kita hidup di alam semesta, ada perintah Allah, ada larangan Allah. Apa yang harus kita kerjakan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullah." Terus ya. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah, dan ikutilah kebaikan, kejelekan dengan kebaikan, tampuha, maka kebaikan akan menghapus kejelekan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Allahu akbar. Ittaqillah haitsuma kunt, ada ilaqa bainak wa bain Allah subhanahu. واتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه علاقة بينك وبين نفسك. كلنا بشر نسوي غلط نسوي كذا بسرعة استغفر الله صلي ركعتين وخالق الناس بخلق حسن، علاقة بينك وبين الناس. Masya Allah, Syekh ini mensyarahkan suatu hadis yang luar biasa, ya. Kata Syekh, ittaqillah haitsuma kunta, itu kaitan antara diri kamu dan Allah. Dimanapun Anda berada, mau ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang melihat, kalian harus bertakwa kepada Allah. Itu merupakan kaitan antara diri kalian dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah, itu merupakan kaitan antara diri kamu dan kamu sendiri. Ya, kamu yang tahu, kamu mengerjakan kejelekan, dan kamu harus sadar ketika kamu mengerjakan kejelekan, kamu harus menghapus kejelekan tersebut dengan kebaikan. Ya, kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah hubungan antara diri kalian dan sesama manusia. لأنه ما في أخلاق حسنة بين يأخذ حسنات. مشكلة. أغلى شيء عندك يأخذه منك لأنك ظلمته. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون من المفلس؟ ما المفلسين يا رسول الله من لا متاع له ولا درهم، من لا متاع له ولا درهم ولا جمال. هذا المفلس من يأتي يوم القيامة وعنده جبال من حسنات ولكنه شتم هذا وضرب هذا وأكل هذا. فنحرص على إيش؟ نختم بهذا. Jadi kata Syekh ini, kita ini selalu mengerjakan kebaikan, kita kumpulkan kebaikan, ya, kita ibadah, kita baca Quran, kita baca wirid, kita berakhlak yang baik, kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi ketika kita mengerjakan kebaikan, kemudian kita mencaci ini, menghina ini, membicarakan kejelekan ini, maka dia nanti di akhirat akan menjadi orang yang bangkrut.
Ya. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, orang bangkrut itu yang tidak punya harta, yang tidak punya rumah. Maka Rasulullah menjawab, bukan mereka. Orang yang bangkrut itu orang yang mempunyai harta yang banyak, yang mempunyai kebaikan yang banyak, tetapi dia mencaci ini, dia mencaci itu, dia menghina ini, dia membicarakan kejelekan ini, sehingga kebaikannya itu terhapus dengan kemaksiatannya. مستعدين ان شاء الله تتبعوا حياه الله تتبعوا اوامر الله سبحانه وتعالى وحياه النبي صلى الله عليه وسلم. مستعدين ان شاء الله؟ siap? Jadi kalian gimana, siap mau mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad?